Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal yang berjudul tentang analisis monitoring sistem keamanan jaringan komputer menggunakan software NMAP atau studi kasus di SMK Negeri 1 Kota Serang. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah Nuraihan. Nama saya Sony Wahyu Prasetyo. Nama saya Hadi Puspito. Nama saya Ika Malia Fadilasari. Pertama kita akan membahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengamanan pada jaringan komputer di SMK Negeri 1 Kota Serang yang sering mengalami kendala atau kesulitan mengakses web e-raport untuk menginput nilai pada akses jaringan internet cukup lancar. Di sini juga pernah mengalami server down di mana semua yang akan mengakses website e-raport Dapodik tidak dapat masuk ke jaringan server tersebut, yang selanjutnya dapat berimbas ke semua komputer yang terhubung pada jaringan tersebut, maka dibuatlah layanan yang diperlukan untuk meminimalkan port yang terbuka untuk keamanan jaringan. Untuk kajian pustaka, bisa dijelaskan oleh Mbak Ika. Kajian pustaka. Penelitian dikembangkan dari beberapa referensi yang telah didapat yang berhubungan dengan objek permasalahan. Telaah penelitian tersebut diantaranya 1. Menurut Devi Kristiani Angir, Agustinus Nurcahyana, Justinus Anjarwirawan, dalam penelitiannya yang berjudul Vulnerability Mapping pada Jaringan Komputer di Universitas Egg, vulnerability adalah suatu kelemahan yang mengancam nilai integrity, confidentiality, dan availability dari suatu aset. Penetration testing atau yang lebih dikenal dengan sebutan pentest adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu jaringan komputer. Selain itu, mapping terhadap vulnerability juga perlu dilakukan. Keamanan jaringan ini dapat bertujuan untuk agar pemilik sistem informasi dapat menjaga sistem informasinya tidak dapat ditembus atau disusupi oleh orang lain yang pada akhirnya dapat merusak sistem. Adapun tipe dari penyusup ini dapat berupa the spurious, the malicious, the hack profile intruder, dan the compassion. Jenis-jenis segi keamanan jaringan yang ada antara lain confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, authentication, dan accountability. Digital signature adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada data yang berubah. Cara kerja digital signature dilihat telah memenuhi salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu non-repudiation menurut Egy Widya Yahya dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan Server Web dan Hotspot menggunakan tool NMAP dan Nessus di Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Salah satu cara menganalisis keamanan jaringan yaitu menggunakan tool NMAP dan Nessus, di mana tool NMAP berfungsi melihat port-port dan jaringan lokal yang terbuka. Dan tool Nessus akan menghasilkan output berupa vulnerabilities dari IP scan target yang akan dianalisis. Dengan teknik-teknik tersebut dapat menolak, memperbolehkan, atau menyaring paket yang mencoba masuk ke dalam jaringan atau ingin mengakses sumber daya atau layanan tertentu. Scan jaringan menggunakan NMAP menampilkan host-host dan port yang terbuka, serta host detail dari port yang di-scan. Selain itu,
akan terlihat topologi dari IP target yang di-scan. Scan jaringan menggunakan Nessus menampilkan vulnerabilities dari IP target yang di-scan. Selain itu, setelah hasil dari vulnerability tersebut didapat, maka Nessus akan menampilkan detail dari vulnerabilities IP yang di-scan beserta solusi untuk mengatasi vulnerabilities tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan setiap harinya, vulnerability semakin bertambah jika tidak ada divisi khusus yang menangani masalah keamanan jaringan. Hasil rekomendasi yang disarankan untuk mengatasi vulnerabilities diantaranya meningkatkan kinerja dan performa sistem keamanan jaringan. Ya, Konsep jaringan. Selanjutnya, konsep dasar jaringan bisa dijelaskan oleh Mas Sony. Konsep dasar jaringan. Jaringan komputer adalah beberapa komputer atau perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel atau media transportasi. Jaringan komputer atau jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat memberi layanan bagi pihak yang meminta atau layanan tersebut layanan. Dan yang memberikan atau mengirim layanan tersebut pelayan atau server. Dan ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan komputer. Menurut Kuhlman pada tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Computer Security menyatakan bahwa keamanan suatu komputer merupakan berhubungan dengan pencegahan diri dan proteksi terhadap tindakan yang mengganggu yang tidak dikenali di dalam sistem komputer. Pada keamanan sistem komputer yang harus dilakukan adalah untuk mempersulit orang lain hingga yang sedang baik menggunakan komputer sifatnya pribadi, jaringan lokal atau jaringan global. Sudah, Mbak. Untuk metode penelitian bisa dijelaskan oleh Mas Hadi. Metode penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis monitoring dengan teknik code scanning. Tempat penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Serang. NMAP atau New York Mapper adalah sebuah open source untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Nmap menggunakan paket IP RAW untuk mendeteksi host yang terhubung dengan jaringan dilengkapi dengan layanan atau nama aplikasi dan versi yang diberikan, sistem operasi dan versi, apa jenis firewall atau filter paket yang digunakan, dan sejumlah karakteristik lainnya. Output Nmap adalah sebuah daftar target host yang diperiksa dan informasi tambahan sesuai dengan opsi yang digunakan. Hal kunci di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka, open, filtered, tertutup, close, atau tidak difilter, unfilter. Terbuka berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengar listening untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode, yaitu studi
pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai buku, artikel, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian sebagai pendukung pembuatan penelitian. Observasi dengan mengamati objek yang dianalisis, monitoring secara langsung. Wawasan yang memberikan pertanyaan kepada petugas SMK Negeri 1 Kota Serang yang bertanggung jawab di bidangnya. Peralatan pendukung. Alat dan peralatan yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: laptop, komputer klien, OS Windows 7, software. Hasil penelitian sendiri akan saya jelaskan. Hasil penelitian, penguji jaringan awal di sini user menggunakan komputer yang telah terhubung pada jaringan sekolah di lab. Dengan komputer terkoneksi dengan jaringan LAN. Setelah terhubung pada jaringan LAN, user harus mencari host target untuk dilakukan scanning jaringan menggunakan software NMAP. Berikut ini gambar hasil dalam mencari host target dengan menggunakan CMG. Pada gambar di atas, user dapat mengetahui host target yang akan dilakukan scanning jaringan menggunakan software NMAP. Dengan melihat hasil dari Internet Adapter Ethernet, berikut daftar pada hasilnya. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah dari hasil penelitian analisis sistem keamanan jaringan komputer menggunakan software NMAP, studi kasus di SMK Negeri 1 Kota Serang, didapat bahwa seorang sysadmin mampu melakukan scanning jaringan secara mudah untuk mendapatkan informasi yang ada pada jaringan seperti pemindai port, jaringan dengan versi layanan, dan mesin pendeteksi sistem operasi. User NMAP juga dapat melihat rute jaringan yang dilewati dalam mengakses sumber host target, seperti host jaringan dan host website. Pada tahap pengujian menggunakan NMAP, penulis memakai beberapa host target untuk dianalisis. Host target diantaranya adalah IP 192.168.0.1. IP dari access point dilakukan pengujian menggunakan laptop penulis. IP 192.168.105.254 atau IP dari koneksi LAN dilakukan pengujian menggunakan komputer user lab host smkn1 serang.id dilakukan pengujian dengan laptop penulis, dan host eraport.smkn1 serang.searching.id dilakukan pengujian dengan menggunakan laptop penulis. Kesimpulan seputar penelitian berdasarkan pada penguji dan analisis sistem keamanan jaringan komputer menggunakan software NMAP dengan melakukan tahap uji coba, dan dapat ditarik kesimpulan diantaranya: 1. Software NMAP dapat dilakukan untuk melakukan scanning jaringan pada host target berupa IP address dan website, mampu melakukan pemindaian port jaringan dengan versi layanan dan mesin mendeteksi sistem operasi, dapat membuat hasil NMAP dengan bentuk file XML. 2. Dengan didapatnya status port terbuka atau open, servis layanan dan informasi layanan yang dihasilkan oleh pemindaian NMAP dengan beberapa macam teknik scanning, sysadmin dapat mengetahui informasi yang didapat tersebut, sehingga kedepannya dapat dilakukan tindakan
preventif dalam melakukan pencegahan keamanan jaringan baik terhadap keamanan jaringan router maupun pada website yang digunakan. 3. SciSegment dapat menggunakan software NMAP untuk melakukan pemindaian jaringan dengan hasil secara real-time sesuai dengan keadaan yang terjadi. Selanjutnya, kelebihan bisa dijelaskan oleh Mbak Ika lagi. Kelebihan penelitian ini menerapkan software NAMP untuk keamanan SMK Negeri 1 Kota Serang karena NMAP didesain untuk dapat melakukan scan jaringan yang besar. Juga dapat digunakan untuk melakukan scan host tunggal. NMAP menggunakan paket IP untuk menentukan host yang aktif dalam suatu jaringan. Port-port yang terbuka, sistem operasi yang dipunyai, tipe firewall yang dipakai. NMAP adalah singkatan dari Network Mapper, merupakan tool open source yang digunakan khusus untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan jaringan. Selanjutnya, kekurangan dijelaskan oleh Mas Sony. Kekurangan dari penelitian ini yaitu banyaknya software sejenis yang dapat digunakan, mulai dari versi pro bayar, versi gratis, dan open source. 2. Untuk pengembangan penelitian kedepannya bisa dengan menggunakan sistem operasi selain Windows, karena software NMAP dapat berjalan pada berbagai platform, termasuk Unix, Linux, BSD, Windows, dan macOS. 3. Untuk penelitian kedepannya bisa dilakukan penginstalan di bagian server. Seperti itu kekurangannya. Selanjutnya, kita akan mereview jurnal internasional yang berjudul Analisis Forensik Router pada Jaringan Komputer Menggunakan Metode Forensik Langsung. Tujuan penelitian bisa dijelaskan oleh Mas Hadi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber serangan jaringan berdasarkan data log, bukti identifikasi, analisis, dan rekonstruksi peristiwa keamanan jaringan komputer dari serangan berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem keamanan jaringan komputer. Dapat dirancang menggunakan bukti forensik jaringan komputer. Dan setelah membuat sistem keamanan jaringan komputer, penyerang tidak akan dapat melakukan serangan di masa depan menggunakan metode yang sama. Kajian pustaka. Sekalian, Mas. Kajian pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh MN Faiz R. Penelitian ini mengkaji keamanan email pada sistem proprietary dengan membandingkan keamanan email dari Gmail, Ymail, dan Outlook menggunakan metode live forensik. Penelitian yang dilakukan oleh F. Fido. Penelitian ini menganalisis serangan DDoS dengan memanfaatkan sistem pendeteksi serangan menggunakan Intrusion Detection System atau IDS pada router untuk dapat menemukan dan mengumpulkan bukti digital
dengan menggunakan metode induction detection system. Penelitian yang dilakukan R. Umar merupakan alat metode forensik terbaik menyelidiki data volatil pada sistem yang berjalan di RAM dapat mengetahui log aktivitas pengguna. Data yang dapat digunakan sebagai bukti dapat diperoleh dari metadata file system, file prefect registry, file web browser, dan file dokumen tertentu. Kasus-kasus tersebut merupakan skenario dengan kejahatan yang sering muncul dan memanfaatkan perangkat firewall. Metode penelitian bisa dijelaskan oleh Mas Wali. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu metodologi dan penyiapan eksperimental, satu arsitektur sistem. Pada skenario pertama, informasi forensik ditemukan pada IP 172.10.70.18 yang terhubung ke jaringan komputer, yaitu IP, siapa yang mengakses, apa yang diakses, kapan pengguna mengakses, dan di mana pengguna mengakses. Kemudian analisa apa yang terjadi pada router saat jaringan internet stabil. Pada skenario kedua, jaringan diterminasi menggunakan netcode pada IP 172.10.10.18, kemudian mencari data forensik yaitu IP yang mengakses, apa yang diakses, kapan pengguna mengakses, di mana pengguna mengakses, dan apakah informasi masih diperbolehkan setelah jaringan tertutup. 1. Simulasi forensik pada router. Proses simulasi mengambil informasi forensik pada router adalah dengan menggunakan 3 buah komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang akan diakses. Simulasi dimulai dengan menggunakan 1 komputer sebagai pengguna, 1 komputer sebagai penyerang, dan 1 komputer sebagai pengamat. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman dari Wireshark. Proses rekonstruksi dimulai setelah pengguna mengakses jaringan komputer. Hasil penelitiannya bisa oleh Mbak Ika. Hasil penelitian. Pada langkah ini menyajikan analisis dari hasil simulasi yang telah dilakukan. Hasil analisis tersebut berupa data apa saja yang diperoleh dari hasil penelitian dan apa yang terjadi pada router forensik ketika jaringan stabil dan ketika jaringan telah terputus. Ini adalah data forensik berikut. 1. Dari simulasi pertama, data forensik yang telah didapatkan, data pengguna internet dengan IP 172.10.70.15. Pada simulasi ini, penggunaan internet pada router masih berjalan stabil di mana request dari IP ke DNS hanya terjadi 1 kali untuk melanjutkan ke domain objek. Maka protokol TCP akan menggunakan protokol NBNS untuk mengirimkan data secara lengkap hingga data benar-benar sampai ke penerima. 2. Selanjutnya pada simulasi kedua di mana telah terjadi pemutusan jaringan menggunakan software netcard. Pada pemutusan jaringan ini, data forensik yang didapat adalah data pengguna internet dengan IP 172.10.70.15. Pada simulasi ini, pengguna internet pada router telah kehilangan koneksi internet di mana IP telah meminta permintaan DNS dan tidak ada respon sehingga permintaan terjadi terus-menerus dari IP ke DNS. Kemudian protokol TCP akan ditampilkan terus-menerus karena data yang dikirim oleh TCP ke penerima ada kesalahan.
terjadi, data tidak dapat mencapai penerima sepenuhnya. Kemudian pada langkah perbandingan hasil penelitian, membandingkan simulasi pertama sebelum koneksi internet terputus dan simulasi kedua setelah koneksi internet terputus. Hasil perbandingan simulasi di mana request dari IP ke DNS hanya terjadi satu kali. Untuk melanjutkan ke domain objek, kondisi ini berbeda ketika IP dilakukan dengan cara pemutusan jaringan menggunakan netcad. Maka akan ada request terus-menerus dari IP ke DNS. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah mencari data di router forensik membantu dalam memberikan informasi tentang pengguna internet yang dilakukan oleh pengguna lain, sehingga pengguna internet tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Memberikan informasi yang terjadi pada aliran data router sebelum dan setelah jaringan terputus, kemudian memahami perbedaan dari keduanya. Penelitian ini menganalisis serangan netcad dengan menggunakan WirusHart sebagai pendeteksi serangan. Pada penelitian sebelumnya, serangan menggunakan DDoS dan Intrusion Detection System atau IDS. Sebagai pendeteksi serangan, maka penelitian ini memberikan informasi yang terjadi pada aliran data router saat terkoneksi dengan jaringan internet dan setelah terputus menggunakan netcad, maka mengetahui perbedaan aliran data saat router terhubung ke internet dan saat aliran data router terputus menggunakan netcad. Hasil dari perbandingan simulasi di mana request dari IP ke DNS hanya terjadi satu kali untuk melanjutkan ke domain objek. Kondisi ini berbeda dengan IP dilakukan dengan melakukan pemutusan jaringan menggunakan netcad. Maka akan terjadi request terus-menerus dari IP ke DNS. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bisa dijelaskan oleh Mas Hadi. Kelebihan penelitian ini memberikan informasi yang terjadi pada aliran data router saat terkoneksi dengan jaringan internet dan setelah diputus menggunakan netcad, maka diketahui perbedaan aliran data saat router terhubung ke internet dan saat aliran data router terputus menggunakan netcad. Kekurangan, router dapat diserang dengan mendapatkan akses ke router dan menggunakan konfigurasi file, meluncurkan serangan, membanjiri bandwidth, atau meracuni tabel perutin. Jika router berhasil dikontrol, konfigurasi dapat dihapus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam mereview jurnal, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.